Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang sedang memikirkan Anda, bahkan ketika keheningan mutlak ada di antara Anda berdua? Seolah-olah energi orang itu masih menyentuh Anda dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, bahkan dari kejauhan. Carl Jung percaya bahwa hubungan manusia melampaui batas ruang dan waktu. Dalam pandangannya, kita tidak hanya terhubung melalui ingatan dan kata-kata, tetapi melalui sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah koneksi psikis yang bergetar di dalam ketidaksadaran kolektif. Ketika seseorang benar-benar merasakan ketidakhadiran Anda, itu tidak hanya muncul dalam pikiran mereka. Itu berdenyut melalui tubuh, melalui jiwa, melalui tanda-tanda yang lolos dari penjelasan logis apapun. Dalam video ini, Anda akan menemukan 5 dari tanda-tanda paling halus. Namun kuat bahwa seseorang sangat ingin melihat Anda. Namun berhati-hatilah, ini bukan tentang kerinduan yang dangkal atau pesan yang dipaksakan. Ini tentang kerinduan yang tulus yang digambarkan Jung sebagai sesuatu yang bangkit dari inti terdalam jiwa, di mana emosi yang ditekan berubah menjadi energi simbolis, mencoba menemukan jalan kembali kepada Anda. Karena ketika sebuah jiwa memanggil seseorang, ia mengirimkan sinyal. Dan ketika Anda belajar mengenalinya, Anda akan mengerti bahwa keheningan dapat berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Mungkin saat menonton video ini, Anda akan menyadari bahwa kekosongan yang menyakiti Anda juga terasa menyakitkan di sisi lain. Bahwa orang yang Anda kira telah melupakan Anda menghidupkan kembali kenangan bersama Anda setiap hari. Rumi mengajarkan kita bahwa setiap pertemuan sejati meninggalkan bekas pada jiwa. Dan bekas-bekas ini tidak terhapus oleh jarak. Mereka hanya beristirahat, menunggu untuk dibangunkan kembali. Itulah mengapa Anda tidak boleh melewatkan video ini. Apa yang akan Anda dengar mungkin selamanya mengubah cara Anda memandang emosi yang tak terucap, tatapan yang terputus, dan keheningan yang paling dingin. Mungkin tepat pada saat ini, seseorang sangat merindukan Anda, dan Anda bahkan tidak mengetahuinya. Tetapi pada akhir video ini, Anda akan mempersiapkan diri. Apa yang kami bagikan di sini melampaui saran apapun. Ini adalah perjalanan ke dalam ketidaksadaran yang dipandu oleh ide-ide mendalam dari Carl Jung. Dan mungkin saat Anda membiarkan diri Anda tertarik ke dalamnya, Anda akan menyadari bahwa Anda juga sedang merindukan seseorang. Tanda pertama, mimpi dan citra arketipe. Ketika seseorang merasakan kerinduan yang mendalam, itu sering bermanifestasi di dunia mimpi. Sebuah alam yang dianggap Jung sebagai gerbang menuju ketidaksadaran. Dia mengajarkan bahwa mimpi bukanlah sekadar fantasi, tetapi pesan simbolis yang penuh makna yang berasal dari lapisan terdalam jiwa. Jika orang tertentu terus muncul dalam mimpi Anda, itu bisa menjadi tanda kuat bahwa mereka merindukan Anda, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fenomena ini muncul karena di dalam arketipe ketidaksadaran kolektif, gambar dan simbol universal bertindak sebagai pembawa pesan emosi yang tak terucap. Kerinduan, meskipun seringkali sunyi, mencari ekspresi melalui simbol dan sosok berulang yang mendesak Anda untuk melihat, untuk mengenali kehadiran orang lain di dalam diri Anda sendiri. Jung mengatakan bahwa mimpi semacam itu adalah panggilan untuk mengakui energi psikis yang masih mengalir di antara Anda. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar mimpi. Mereka adalah gambar yang bermuatan emosional yang bergema di jiwa Anda dan dapat membuat Anda gelisah bahkan di siang hari. Kegelisahan ini adalah bentuk komunikasi halus yang lolos dari kendali rasional. Pengingat konstan bahwa orang ini masih memegang tempat yang berarti di dunia batin Anda dan di dalam diri mereka sendiri. Kerinduan mendalam ini melampaui fisik dan berlabuh di medan tak terlihat dari ketidaksadaran. Mengenali tanda-tanda yang muncul dalam mimpi adalah cara untuk terhubung kembali dengan apa yang disebut Jung sebagai bayangan. Aspek diri yang ditekan atau dilupakan yang harus diintegrasikan untuk mencapai keutuhan. Ketika seseorang merindukan Anda,
sebagian dari bayangan mereka sendiri mungkin terikat pada ketidakhadiran Anda. Dan bayangan ini mengungkapkan dirinya dalam ketidaksadaran Anda dalam bentuk mimpi, simbol, dan emosi yang mendalam. Jadi jangan abaikan wajah atau ingatan yang muncul dalam mimpi Anda dengan intensitas dan emosi. Itu bisa jadi ketidaksadaran Anda yang berbicara, mengungkapkan bahwa ikatan tak terlihat masih ada di antara Anda. Sebuah kerinduan yang melampaui ruang dan waktu yang hidup di alam arketipe dan berdenyut di dalam jiwa. Bagian kedua, tanda kedua. Keheningan yang berbicara lebih dari kata-kata. Bagi Jung, keheningan antara dua orang bisa sama berartinya dengan percakapan yang panjang. Keheningan bisa menjadi sarana yang kuat untuk menyampaikan kerinduan, terutama ketika kata tidak ada atau ditekan. Kurangnya kontak secara paradoks bisa menjadi ekspresi paling jelas dari perasaan yang tak terucap, sebuah kekosongan yang berteriak meminta kehadiran. Ketika seseorang merindukan Anda, keheningan bisa berubah menjadi bahasanya sendiri. Ekspresi konflik batin antara keinginan untuk kedekatan dan ketakutan akan kerentanan. Jung akan menjelaskan bahwa ketegangan ini terletak pada inti jiwa manusia, kerinduan akan orang lain, dan pada saat yang sama ketakutan untuk mengungkapkan diri. Itulah sebabnya keheningan tidak pernah kosong. Ia penuh dengan emosi, harapan, dan rasa sakit. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang tidak pernah benar-benar menghilang dari hidup Anda? Bahkan dalam keheningan, mereka muncul dalam pikiran, ingatan, dan terutama dalam apa yang disebut Jung sebagai kompleks emosional. Pusat-pusat psikis yang penuh dengan energi emosional yang muncul dengan cara yang tidak terduga dalam pandangan sekilas, gerakan tubuh, atau kebetulan yang hampir mistis. Keheningan yang keras ini adalah tanda jelas dari kerinduan yang masih ada, bahkan ketika kata-kata hilang. Jung mengajarkan bahwa komunikasi sejati bukan hanya apa yang diucapkan, tetapi apa yang dirasakan secara mendalam. Apa yang tidak dikatakan, apa yang tetap tak terucap di antara Anda masih memegang kekuatan. Dan keheningan adalah saluran yang melaluinya kerinduan ini mengekspresikan dirinya. Apakah Anda merasakan keheningan aneh antara Anda dan seseorang? Maka dengarkan baik-baik. Mungkin itu berbicara lebih keras daripada yang Anda kira dan mengungkapkan bahwa seseorang merindukan Anda, tetapi takut untuk membuka diri secara emosional lagi. Bagian ketiga, tanda ketiga, gesta kecil dan sinkronisitas. Jung memperkenalkan konsep revolusioner yang menjelaskan banyak fenomena emosional, yaitu sinkronisitas. Dia menggambarkannya sebagai kebetulan yang bermakna antara dunia dalam dan luar yang tidak dapat dijelaskan oleh sebab akibat, namun membawa makna simbolis yang mendalam. Ketika seseorang merindukan Anda, gesta kecil, peristiwa, atau pertemuan yang tampaknya acak, bisa menjadi tanda bahwa orang ini masih memikirkan Anda. Pernahkah Anda merasa merinding saat mendengar lagu yang mengingatkan Anda pada seseorang? Atau memperhatikan bahwa tempat atau benda tiba-tiba memiliki makna khusus seperti jembatan tak terlihat antara dua jiwa yang terpisah? Jung akan mengatakan bahwa momen-momen seperti itu adalah manifestasi dari sinkronisitas. Pesan dari ketidaksadaran yang menghubungkan dua orang melintasi lapisan realitas yang berbeda. Kebetulan-kebetulan kecil ini bukan sekadar kebetulan. Mereka membawa energi psikis nostalgia, mencoba mengekspresikan dirinya melalui simbol-simbol sehari-hari untuk menunjukkan bahwa meskipun ada jarak, koneksi emosional masih ada. Bagi Jung, ini adalah bentuk komunikasi nonverbal di mana alam semesta mengingatkan kita bahwa koneksi sejati terus ada. Tanda-tanda ini juga dapat muncul dalam gesta spontan kecil, pesan yang dikirim secara impulsif, kenang-kenangan yang dibagikan, atau hadiah yang tidak terduga. Mereka adalah ekspresi dari ketidaksadaran kolektif yang mencoba memulihkan keseimbangan emosional, upaya untuk menjembatani jarak fisik. Itulah sebabnya Anda tidak boleh meremehkan detail-detail kecil sehari-hari ini.
Mereka mungkin jalan yang dipilih jiwa lain untuk memberitahu Anda bahwa kerinduan itu hidup, berdenyut, dan menunggu untuk dikenali. Bagian keempat, tanda keempat, energi yang masih bergetar di antara Anda. Bagi Jung, jiwa bukanlah ruang yang terisolasi, tetapi terus-menerus berinteraksi dengan orang lain, membentuk jaringan energi emosional yang tak terlihat. Ketika seseorang merasakan kerinduan yang tulus, itu menciptakan getaran psikis yang meskipun halus, dapat dirasakan di sisi lain. Pernahkah Anda merasa pada saat koneksi yang mendalam seolah-olah udara di sekitar Anda dipenuhi dengan ketegangan emosional yang tidak dapat dijelaskan? Jung menyebut ini medan psikis, energi dinamis tak terlihat yang ada di antara orang-orang dengan ikatan yang dalam. Energi ini bertahan, bahkan melintasi jarak fisik seolah-olah ada benang penuntun antara dua jiwa. Medan energi ini mengungkapkan dirinya dalam sensasi fisik, beban yang tidak dapat dijelaskan, kegelisahan yang tiba-tiba, atau kerinduan yang membebani hati. Ini adalah tanda-tanda bahwa kehadiran orang lain masih bergema di dalam diri Anda dan bahwa dia dengan cara tertentu masih ada di sana meskipun secara fisik jauh. Jadi, jika Anda merasakan energi semacam ini, kesedihan yang tidak dapat dijelaskan atau kerinduan tanpa alasan logis, ketahuilah bahwa itu mungkin refleks dari ikatan yang masih ada. Tanda bahwa seseorang sedang merindukan Anda, dan bahwa nostalgia ini menghasilkan getaran yang melampaui waktu, ruang, dan kesadaran. Bagian kelima, tanda kelima. Intuisi sebagai pembawa pesan kerinduan. Carl Jung menghargai intuisi sebagai salah satu fungsi terdalam dari jiwa, bentuk pengetahuan yang melampaui pemikiran logis dan menjangkau ke dalam ketidaksadaran. Ketika seseorang dengan tulus merindukan Anda, intuisi Anda dapat menangkap kehadiran emosional ini dengan cara halus seperti bisikan batin atau wawasan tiba-tiba. Seberapa sering Anda memiliki dorongan untuk menelepon seseorang tanpa alasan yang jelas atau perasaan kuat bahwa seseorang sedang memikirkan Anda pada saat itu juga? Bagi Jung, pengalaman seperti itu bukanlah kebetulan, tetapi ekspresi dari ketidaksadaran, jembatan nostalgia yang dibangun secara tak terlihat dan dirasakan melalui intuisi. Intuisi adalah suara diri, pusat batin jiwa yang berjuang untuk keutuhan dan koneksi. Melaluinya Anda dapat merasakan tidak hanya yang terlihat, tetapi juga yang tersembunyi, apa yang dirasakan, tetapi tidak diucapkan. Jadi percayalah pada sinyal-sinyal batin ini. Mereka adalah tanda bahwa kerinduan itu ada dan bahwa kerinduan ini mungkin bahkan timbal balik. Jika Anda membiarkan energi ini mengalir, ikatan tak terlihat di antara Anda mungkin bermanifestasi, mungkin bahkan dalam sebuah reuni. Pernahkah Anda merasakan sesuatu bergejolak di dalam diri Anda tanpa bisa menjelaskannya? Seperti napas tak terlihat yang menyentuh jiwa Anda, membawa gema dari pikiran yang tak terucap, atau aroma nostalgia dari kehadiran yang tidak lagi ada di sana. Ada saat-saat ketika ketidakhadiran seseorang bukan hanya sebuah keadaan, tetapi sebuah atmosfer. Itu tidak hanya hidup dalam ingatan, itu berdiam di tubuh Anda, dalam gerakan Anda, dalam tatapan Anda yang tiba-tiba jatuh ke dalam kekosongan. Rasa sesak yang tidak dapat dijelaskan di dada Anda, sengatan halus saat malam tiba, atau ketika sebuah lagu membaur dengan kebisingan dunia, itu bukan hanya kesedihan. Itu adalah sesuatu yang lebih mendasar, lebih dalam, sesuatu yang Jung sebut sebagai bisikan bayangan, bagian tak sadar yang membawa keinginan rahasia dan emosi terpendam kita. Apa yang tidak ingin kita akui pada diri kita sendiri, namun masih hidup di dalam diri kita. Beberapa orang tidak perlu hadir secara fisik agar energi mereka terus membentuk hidup kita, karena tidak setiap ikatan membutuhkan kata-kata atau logika untuk tetap hidup. Terkadang itu adalah koneksi energik yang menentang semua penjelasan. Anda memikirkan orang ini pada saat-saat yang paling tidak terduga, bukan karena Anda menginginkannya,
tetapi karena sesuatu di luar kehendak Anda memanggil mereka. Dan meskipun Anda mencoba mengalihkan perhatian, merasionalisasikannya, atau menciptakan jarak, ada kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, kenangan yang tidak bisa disimpan, emosi yang tidak memiliki tenggat waktu. Anda mengetahuinya ketika Anda secara tidak sadar menggambar wajah mereka dalam pikiran Anda. Anda mengetahuinya ketika Anda menyebut nama mereka dalam mimpi, dan bangun dengan perasaan yang tidak dapat Anda ungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan hanya cinta, bukan hanya nostalgia. Ini adalah jenis kehadiran yang menolak untuk menghilang. Seolah-olah jiwa ini menolak untuk meninggalkan jiwa Anda. Dan kemudian Anda bertanya pada diri sendiri, apakah Anda juga muncul dalam keheningan mereka? Apakah Anda mungkin menjadi pikiran yang tak terucap ketika mereka menatap ke dalam kekosongan? Ada orang yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi merasakan dengan intensitas yang luar biasa. Dan ada orang yang pergi karena harga diri, ketakutan, atau luka yang belum terselesaikan. Meskipun sebagian dari mereka masih diam-diam memanggil Anda. Bagian yang sulit adalah panggilan ini tidak terdengar seperti kata-kata, tetapi seperti getaran. Itu muncul dalam sinkronisitas, dalam tanda-tanda kecil dari alam semesta, dalam kebetulan yang terlalu tepat untuk menjadi sekadar peluang. Bagaimana jika lagu yang diputar tepat pada saat Anda memikirkan mereka bukanlah suatu kebetulan? Bagaimana jika mimpi yang berulang itu, getaran di perut Anda, atau angin sepoi-sepoi di tempat tertentu, bukanlah fenomena acak tetapi pesan terenkripsi? Jiwa memiliki bahasanya sendiri dan jarang berbicara secara langsung. Intuisi adalah suara tertua di dalam diri kita. Ia tidak berteriak. Ia mengungkapkan dirinya kepada mereka yang telah belajar mendengarkan. Perasaan yang tak terjelaskan itu, firasat tiba-tiba itu, seringkali merupakan ekspresi dari sesuatu yang belum terselesaikan. Terkadang itu adalah tanda bahwa seseorang di sisi lain merasakan hal yang sama. Diam-diam mengingat Anda, terperangkap dalam konflik batin antara keinginan untuk kembali dan tidak tahu caranya. Harga diri, ketakutan, keyakinan bahwa semuanya sudah berakhir. Ini bisa menjadi tembok tinggi, tetapi bahkan di balik tembok-tembok itu, jiwa terus berbicara, dan seringkali berbicara melalui tubuh. Kegelisahan tanpa sebab, kelelahan yang berat, rasa tidak nyaman yang samar. Semua ini adalah cara di mana ketidaksadaran memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang ingin dilihat, diakui, mungkin bahkan disembuhkan. Jika sebuah koneksi itu nyata dan meninggalkan bekas yang dalam di dalam diri Anda, itu tidak menghilang begitu saja. Ia bisa bersembunyi. Ia bisa tidur selama bertahun-tahun, tetapi ia tidak pudar. Karena apa yang dirasakan secara mendalam tetap terukir selamanya di kulit jiwa Anda. Jung berbicara tentang jejak arketipe simbol-simbol yang menanamkan diri mereka dalam jiwa kita dan bergema setiap kali sesuatu di lingkungan kita memicunya. Dan seringkali jejak-jejak itu dibagikan. Apa yang Anda rasakan tidak selalu hanya milik Anda. Terkadang Anda juga merasakan getaran orang lain. Gerakan emosional seseorang yang terhubung dengan Anda pada tingkat halus di mana kata-kata tidak lagi cukup. Dan mungkin Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa masih sakit bahkan setelah sekian lama berlalu? Mengapa ini kembali sekarang tepat ketika saya pikir saya telah melepaskannya? Mungkin karena saudade, kata dari bahasa Portugis yang hampir tidak bisa diterjemahkan itu, tidak mengikuti pengertian waktu kronologis, tetapi ritme jiwa. Dan jiwa tidak melupakan berdasarkan kalender, tetapi melalui transformasi. Satu-satunya cara agar sesuatu berhenti menyakitkan bukanlah dengan mengabaikannya, tetapi dengan mengintegrasikannya. Untuk berhenti melawan perasaan itu dan sebaliknya bertanya, apa yang coba dikatakannya kepada saya? Terkadang rasa sakit karena ketidakhadiran bukan hanya karena orang lain pergi, tetapi karena sebagian dari diri Anda tertinggal dan belum sepenuhnya kembali.
Dan dalam penantian yang tenang ini, di ruang antara siapa Anda dulu dan siapa Anda nantinya, kehadiran mereka masih bergema. Dan jika gema itu masih terdengar, maka sesuatu masih bergetar di dalam diri Anda. Mungkin ini bahkan bukan tentang kembalinya fisik mereka. Mungkin ini bukan tentang mereka menjadi bagian dari hidup Anda lagi, tetapi tentang mengakui tempat yang telah mereka tempati, pelajaran yang mereka tinggalkan, pergeseran internal yang mereka sebabkan. Karena nostalgia pun memiliki tujuannya untuk mengingatkan kita tentang apa yang nyata, apa yang menyentuh hati kita, apa yang beresonansi dengan kita pada tingkat terdalam. Tidak semua yang berakhir menghilang. Ada koneksi yang tidak putus. Mereka hanya bertransformasi. Dan ada emosi yang tidak terdiam. Mereka hanya mencari bentuk ekspresi lain. Jika Anda merasa bahwa seseorang masih hidup di dalam jiwa Anda, maka dengarkanlah diri Anda dengan jujur. Bukan untuk menahan, tetapi untuk memahami. Bukan untuk mengulangi masa lalu, tetapi untuk menghormatinya dan memberikannya tempat yang tepat di dalam diri Anda. Anda mungkin tidak akan pernah menerima konfirmasi eksternal. Tidak ada kata-kata yang mengatakan, "Ya, saya merasakan hal yang sama." Tetapi jiwa tidak membutuhkan konfirmasi. Ia membutuhkan kebenaran. Dan jika sesuatu dalam diri Anda masih berdetak dengan nama orang ini, jika Anda merasakan sesuatu bergerak ketika Anda menutup mata, maka terimalah detak itu karena tidak ada yang lebih manusiawi daripada kerinduan. Dan tidak ada yang lebih dalam daripada cinta, bahkan dari kejauhan, bahkan dalam keheningan. Dan dalam pengakuan jujur itu, dalam penerimaan tanpa penghakiman itu, penyembuhan dimulai bukan untuk melupakan, tetapi untuk menjadi bebas. Karena penutupan sejati bukanlah melupakan. Itu adalah kedamaian. Dan kedamaian itu datang ketika kita berhenti menyangkal apa yang kita rasakan dan mulai melihat apa yang telah dibisikkan jiwa selama ini. Terkadang, koneksi terkuat adalah yang tidak bisa Anda lihat. Tetapi jangan pernah berhenti merasakan karena ada kenangan yang bukan sekadar bayangan masa lalu. Mereka adalah hadiah yang hidup. Mereka menetap di dalam tubuh seperti bagian darinya. Mereka tidak hanya milik masa lalu. Mereka tidak hidup di album foto atau tanggal. Mereka hidup dalam momen-momen keheningan yang panjang ketika segalanya tampak sudah berakhir. Pada saat seseorang menyebut nama yang akrab dan hati Anda bergetar, tanpa Anda bisa menghentikannya. Ini adalah kenangan yang seolah bernapas ketika seseorang memakai aroma yang dikenal atau ketika seseorang tertawa dengan cara yang mengingatkan Anda pada tawa yang masih Anda impikan di malam-malam yang dingin. Karena emosi tidak mengikuti aturan waktu. Ada kesedihan yang menuliskan dirinya sendiri ke dalam musim yang tidak berubah. Bahkan saat daun berguguran dan mekar lagi di luar, Anda menyadarinya ketika Anda pikir Anda sudah melupakannya. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, sebagian dari diri Anda hancur mendengar satu kata, sebuah lagu, sebuah gesta, seolah-olah ketidakhadiran itu menolak untuk sepenuhnya menghilang. Dan kemudian Anda menyadari, ini bukan hanya kesedihan. Ini adalah gema dari apa yang tidak terucap. Ini adalah energi yang belum terselesaikan, yang terus berdenyut di antara Anda dan orang lain. Karena ketika sebuah koneksi tetap terbuka, itu menjadi saluran. Anda tidak selalu melihatnya. Anda tidak selalu ingin melihatnya, tetapi Anda merasakannya. Dan tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menjelaskan semuanya secara rasional, ada sesuatu yang tidak dapat dirasionalisasi. Mungkin karena itu lebih dalam daripada yang pernah Anda izinkan untuk diakui. Mungkin karena itu lebih nyata daripada yang terlihat oleh keadaan luar. Apa yang menyakitkan bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah bagian dari diri Anda yang masih hidup di dalamnya. Bagian yang tidak tahu cara mengucapkan selamat tinggal. Bagian yang masih berharap akan sebuah tanda.
Dan tanda-tanda itu datang. Terkadang dengan lembut, terkadang dengan intens. Sekilas pandang di keramaian yang terasa terlalu akrab. Pesan yang dikirim karena kesalahan. Tetapi itu mengenai tepat di hati Anda. Sebuah kenangan yang jatuh dari langit seperti hujan di tanah kering. Dan tidak, ini bukan kelemahan, bukan kerapuhan. Ini adalah sensitivitas, kemampuan untuk merasakan yang tak terlihat, untuk menerima apa yang tidak ditunjukkan, untuk memahami dunia melalui saluran yang lebih intim dan lebih tenang. Intuisi ini, yang sangat dihargai Jung, bukanlah keinginan sesaat. Ini adalah radar batin jiwa. Ia memberitahu Anda tanpa perlu mengetahui. Ia memandu Anda ketika segalanya terasa membingungkan. Ia berbisik kepada Anda bahwa Anda tidak gila karena merasakan apa yang Anda rasakan. Karena, ya, ada seseorang di sisi lain yang merasakannya juga. Mungkin mereka tidak mengatakannya, mungkin mereka menyangkalnya, tetapi mereka merasakannya. Dan Anda merasakannya dalam pergeseran energi, dalam getaran tanpa sebab, dalam perasaan bahwa sesuatu menyentuh Anda, dan menyentuh jiwa Anda seolah-olah ingatan itu bukan ide, tetapi sebuah kekuatan. Karena koneksi sejati tidak memerlukan kontak setiap hari. Mereka bertahan dalam dimensi simbol, di tempat di mana emosi menjadi bahasa, di mana desahan bisa menjadi panggilan dan air mata menjadi jawaban. Yang penting adalah Anda belajar membaca tanda-tanda ini, bukan untuk melekat padanya, tetapi untuk memahaminya. Karena dalam pemahaman terletak pembebasan, dan dalam pembebasan terletak kedamaian. Kedamaian tidak berarti mati rasa secara emosional. Kedamaian berarti kehadiran yang sadar. Itu berarti melihat koneksi dengan rasa syukur alih-alih rasa sakit. Itu berarti tidak lagi mencari penjelasan, tetapi menerima bahwa ada hal-hal yang hanya dimengerti oleh jiwa. Melepaskan tidak berarti Anda berhenti merasakan. Itu berarti Anda berhenti menunggu. Itu berarti menghormati apa yang terjadi tanpa membutuhkannya untuk kembali. Itu berarti mengetahui ada cinta, ada kebenaran. Dan itu saja sudah cukup untuk mengubah hidup, karena beberapa orang tidak datang untuk tinggal selamanya. Mereka datang untuk membangunkan sesuatu dalam diri Anda yang tertidur. Dan setelah itu terbangun, peran mereka selesai. Bahkan jika Anda belum memahaminya, mungkin orang ini menunjukkan kepada Anda apa itu cinta sejati. Mungkin mereka melihat Anda tanpa topeng. Mungkin mereka mengembalikan keyakinan Anda, bahkan jika mereka pergi sesudahnya. Dan ya, itu menyakitkan. Tetapi itu juga merupakan hadiah, karena terkadang luka yang tersisa adalah bukti bahwa sesuatu yang berarti telah terjadi. Dan kedalaman itu, meskipun tidak lengkap, adalah suci. Jangan lari dari apa yang Anda rasakan. Jangan malu dengan kerinduan Anda. Jangan mengecilkan diri sendiri karena Anda mengingat dengan kelembutan. Kelembutan itu adalah harta karun Anda. Itulah yang tersisa setelah cinta melakukan tugasnya. Dan Anda ditinggalkan dengan hal yang esensial. Sensitivitas yang membuat Anda menjadi manusia, yang menghubungkan Anda, yang membuat jiwa Anda beresonansi. Teruslah mendengarkan ke dalam. Jangan kehilangan diri sendiri karena rasa takut. Jangan mengeraskan jiwa Anda hanya untuk menghindari perasaan. Kekuatan sejati tidak ada dalam penekanan, tetapi dalam penerimaan. Bukan dalam mengabaikan, tetapi dalam melihat dengan jujur. Karena ketika Anda melakukan itu, ketika Anda membiarkan diri Anda merasakan segalanya, cinta, kehilangan, harapan, keheningan, sesuatu di dalam diri Anda berbaris kembali. Dan dari penyelarasan ulang itu, cara baru untuk menjadi muncul, lebih bebas, lebih tenang, lebih terhubung secara mendalam dengan diri Anda sendiri. Tetapi itulah alkimia jiwa yang sebenarnya,
untuk mengubah rasa sakit menjadi pemahaman, ketidakhadiran menjadi kehadiran batin, dan kerinduan menjadi jembatan menuju diri Anda sendiri. Dan ketika Anda tiba di ruang di dalam itu, ruang yang telah menunggu Anda selama ini, Anda akan menyadari bahwa bukan orang lain yang Anda coba bawa kembali. Itu adalah bagian dari diri Anda yang menyala ketika koneksi itu menyentuh jiwa Anda. Bagian yang berani membuka, percaya, merasakan tanpa batas. Karena bahkan ketika cerita berakhir, sesuatu tetap ada. Kapasitas Anda untuk mencintai. Kemampuan Anda untuk beresonansi begitu dalam dengan orang lain, sehingga Anda melihat diri Anda dalam tatapan mereka. Dan itu tidak hilang dengan perpisahan. Itu hidup terus di dalam diri Anda. Dan jika Anda memupuknya dengan cinta, itu berubah menjadi kekuatan, menjadi kebijaksanaan, menjadi kasih sayang, terutama terhadap diri Anda sendiri. Karena berapa kali Anda menghakimi diri sendiri? Seberapa sering Anda menyalahkan diri sendiri karena merasa terlalu banyak, memaafkan terlalu banyak, berpikir bahwa segalanya akan berbeda jika Anda menjadi kurang menjadi diri Anda. Tetapi sekarang Anda mengerti itu bukan kesalahan untuk merasakan secara mendalam. Apa yang Anda rasakan itu nyata, dan yang nyata tidak perlu pembenaran. Itu hanya perlu diakui, dipegang, diintegrasikan. Bekas luka bukan tanda kelemahan. Itu bukti bahwa Anda telah sembuh. Dan perasaan yang masih hidup di dalam diri Anda bukan tanda stagnasi. Itu tanda bahwa hati Anda masih terbuka, siap belajar, siap berkembang lebih jauh. Mungkin akan ada hari-hari ketika nostalgia kembali tanpa peringatan. Itu menghantam Anda di tengah jalan, di kafe pada suatu sore yang biasa saja. Itu datang dengan aroma, lagu, nama yang diucapkan dengan santai, dan Anda merasakannya, seolah-olah tidak ada waktu yang berlalu, seolah-olah semuanya terjadi lagi. Tetapi jangan takut, Anda tidak akan kembali. Anda sedang merasakan. Dan setiap kali Anda melakukannya, secara sadar dengan penerimaan, Anda memberi ruang pada bagian dari diri Anda yang masih ingin dilihat, bukan untuk mengulangi masa lalu, tetapi untuk bergerak maju dengan lebih banyak kebenaran. Karena jiwa tidak sembuh melalui pelarian. Jiwa sembuh melalui kehadiran, melalui sentuhan, melalui bisikan tenang, "Aku bersamamu." Dan persahabatan batin ini, kehadiran dengan diri Anda sendiri ini, itulah satu-satunya hal yang tersisa. Orang lain mungkin pergi, keadaan mungkin berubah, tetapi Anda ada di sana di pusat dari semuanya. Dan ketika Anda belajar menjadi tempat perlindungan bagi diri Anda sendiri, suara tanpa penghakiman itu, ketenangan di tengah kebisingan itu, maka Anda tidak lagi membutuhkan orang lain untuk memberikannya kepada Anda. Anda akan memberikannya kepada diri Anda sendiri. Dan ketika saat itu tiba, Anda akan mencintai dengan cara baru. Tidak lagi dari kekurangan, tetapi dari kelimpahan. Tidak lagi karena takut kehilangan, tetapi dari sukacita berbagi. Dan mungkin di tengah perjalanan batin Anda akan menyadari bahwa jiwa-jiwa lain juga menemukan jalan mereka kembali. Orang-orang yang seperti Anda pernah merasa tersesat, mencari, hancur, dan sekarang menyatukan diri mereka kembali. Dan ketika jiwa-jiwa seperti itu bertemu, itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena koneksi dari kebenaran mengetahui bahwa mereka rentan, tidak sempurna, manusiawi. Dan di sanalah cara mencintai yang baru lahir, lebih lambat, lebih dalam, lebih nyata. Karena ini bukan lagi tentang mengisi celah, tetapi tentang membangun jembatan. Ini bukan lagi tentang janji abadi, tetapi tentang kehadiran yang jujur. Dan mungkin apa yang Anda rasakan sebagai nostalgia bahkan bukan kerinduan akan apa yang dulu, tetapi akan apa yang pernah Anda janjikan pada diri sendiri
ketika Anda mencintai dengan jiwa terbuka untuk pertama kalinya. Janji itu masih hidup. Keinginan untuk hidup secara otentik, untuk memberikan diri Anda sepenuhnya, untuk melihat orang lain tanpa topeng. Itu adalah nyala api yang tidak pernah sepenuhnya mati. Anda mungkin telah menyembunyikannya atau membungkamnya, tetapi itu masih menyala. Dan setiap kali seseorang menyentuh bagian itu dari diri Anda, itu menyala lagi. Bukan untuk membakar Anda, tetapi untuk menerangi Anda, untuk mengingatkan Anda bahwa Anda masih hidup, bahwa Anda masih bisa merasakan, bahwa Anda masih bisa mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Mungkin Anda akan bertemu orang ini lagi, tidak seperti sebelumnya, tidak dalam kondisi yang sama, tetapi dari tempat yang berbeda di dalam diri Anda. Atau mungkin Anda tidak akan pernah melihat mereka lagi, dan itu tidak apa-apa. Karena reuni yang paling penting bukanlah dengan orang lain, tetapi dengan diri Anda sendiri, dengan bagian dari diri Anda yang mengerti, yang telah sembuh, yang telah melepaskan tanpa melupakan, yang telah mencintai tanpa memiliki. Dan dari tempat itu, apapun yang terjadi selanjutnya disambut baik karena Anda tidak lagi membutuhkan validasi. Anda tahu, Anda telah merasakan, Anda telah mengintegrasikan, dan itu tidak ada yang bisa mengambilnya dari Anda. Teruslah berjalan, jiwa yang sensitif. Jangan takut dengan kedalaman Anda. Jangan takut dengan gema siapa Anda dulu, atau bisikan siapa Anda mungkin menjadi. Anda sedang dalam perjalanan. Setiap air mata yang jatuh memiliki makna. Setiap momen keheningan sadar, setiap emosi yang Anda izinkan tanpa sensor adalah pintu terbuka menuju pusat batin Anda. Dan di sana, di pusat itu ada keheningan, ada api, ada kehidupan. Dan dari sana versi baru dari Anda lahir. Bukan terlepas dari rasa sakit, tetapi melaluinya. Biarkan ia tumbuh. Biarkan ia berbicara. Biarkan ia memandu Anda. Karena dalam suara batin itu, dalam bisikan konstan yang tidak pernah meninggalkan Anda itu, terletak kekuatan yang Anda cari di luar begitu lama. Dan sekarang Anda menemukannya. Itu selalu ada di dalam diri Anda. Dan ketika suara itu akhirnya menjadi jelas, ketika Anda dapat tinggal dalam keheningan tanpa lari dari apa yang Anda rasakan, sesuatu di dalam diri Anda mulai bergeser. Awalnya, nyaris tidak terlihat, seperti angin sepoi-sepoi yang diam-diam menggerakkan tirai. Tetapi Anda merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah. Anda tidak lagi perlu mengejar jawaban. Anda tidak lagi bertanya pada diri sendiri dengan putus asa apakah mereka masih memikirkan Anda. Apakah mereka ingat? Apakah di suatu tempat di sudut dunia mereka masih ada tempat dengan nama Anda di atasnya? Anda mulai mengerti bahwa cinta tidak diukur dengan durasi, tetapi dengan kedalaman. Dan bahwa beberapa pertemuan meskipun singkat, mengguncang Anda begitu dalam sehingga mereka menghancurkan Anda menjadi 1000 keping. Bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membuat ulang Anda. Dan saat Anda berjalan melalui reruntuhan Anda sendiri, Anda mengambil potongan-potongan yang penting, yang mengatakan kebenaran tentang Anda, yang ditandai oleh pengalaman dan tidak lagi ingin bersembunyi. Jiwa tidak beregenerasi dengan tergesa-gesa. Ia sembuh di ruang suci penerimaan. Siapa Anda dulu, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda impikan, dan bahkan apa yang hilang dari Anda, semuanya adalah bagian dari peta emosional yang sekarang dapat Anda lihat tanpa rasa takut. Anda tidak lagi menyalahkan diri sendiri karena mencintai begitu banyak. Anda tidak lagi menghukum diri sendiri karena tidak mampu mempertahankan apa yang terlepas dari jari-jari Anda. Sekarang Anda mengerti itu bukan tentang kontrol, itu tentang perasaan. Dan Anda merasakannya dengan sepenuh hati dan itu nyata. Dan kemudian jenis belas kasih baru mulai tumbuh. Belas kasih yang tidak hanya memandang masa lalu Anda sendiri dengan lembut, tetapi juga pada orang lain,
pada orang yang mungkin telah menyakiti Anda, yang mungkin tidak tahu cara mencintai, yang mungkin membiarkan Anda pergi ketika Anda masih ingin tinggal. Dan sekarang dari jarak yang datang dari dalam, tetapi tidak lagi dari luka, melainkan dari pemahaman, Anda menyadari bahwa mereka juga tersesat. Mereka juga memiliki bayangan. Mereka juga melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan apa yang mereka miliki. Itu tidak memaafkan segalanya, tetapi itu membuatnya manusiawi. Dan dengan melihat orang lain sebagai manusia, Anda melepaskan. Bukan karena Anda setuju dengan apa yang terjadi, tetapi karena Anda tidak lagi ingin membawa sesuatu yang menarik. Anda menjauh dari diri sendiri. Pengampunan kemudian menjadi bukan pengampunan bagi orang lain, tetapi pembebasan bagi diri Anda sendiri. Dan di sana dalam kebebasan yang baru ditemukan ini, Anda dapat mulai menulis cerita baru. Cerita yang tidak menyangkal masa lalu Anda, tetapi tidak lagi terikat padanya. Sebuah cerita di mana Anda bukan lagi orang yang menunggu, yang hancur karena ada sesuatu yang hilang. Tetapi orang yang memilih, yang bernapas dalam-dalam, memandang ke tempat terbuka dan bergerak maju dengan perasaan utuh, bebas. Jadi lain kali Anda merasakan kegelisahan tanpa alasan atau sebuah nama melayang diam-diam melalui pikiran Anda. Nama yang Anda pikir telah Anda kubur dalam keheningan. Jangan menganggapnya sebagai kelemahan. Mungkin itu hanya jiwa Anda yang menunjukkan di mana jejak-jejak kehidupan masih tersisa. Di mana kebutuhan tersembunyi masih ingin dirasakan, dipahami, dan dilepaskan. Mungkin itu bukan tanda bahwa Anda harus kembali kepada seseorang, tetapi kepada diri Anda sendiri. Karena penyembuhan sejati tidak datang ketika Anda melupakan apa yang terjadi, tetapi ketika apa yang terjadi tidak lagi menahan Anda, tetapi membentuk Anda. Dan tepat di sana, di persimpangan antara siapa Anda dulu dan siapa Anda nantinya, terletak kekuatan Anda. Kekuatan untuk mencintai tanpa rasa takut, untuk mengingat tanpa rasa sakit, untuk bergerak maju dengan hati yang mungkin pernah terluka tetapi tetap terbuka. Dan itu, di dunia yang terus-menerus mengajarkan kita untuk menjadi dingin, tertutup dan cepat, adalah tindakan keberanian sejati. Karena apa yang bertahan dari keheningan, apa yang menahan ketidakhadiran, masih berdetak di dalam diri Anda dengan lembut, benar-benar hidup.